puluhan mahasiswa, bersama korban penipuan emas, desak Kapolrestabes Makassar, tindak lanjuti kasus sejak 2024. Haja Erni, Andi Ernia, Ibu Ira, dan Haja Ani sebagai korban, didampingi kuasa hukumnya Irwan Tompo SH, serta puluhan mahasiswa yang bergabung dalam organisasi yang menyatakan diri sebagai lembaga pergerakan mahasiswa, menggelar aksi seruan dengan berbagai tuntutan terkait kasus penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh terduga Erna. Kasus ini yang telah merugikan 4 orang korban sebesar kurang lebih 850 juta rupiah, berasal dari kesepakatan pembelian emas dan telah dilaporkan pada tahun 2024. Dalam seruan aksi yang disampaikan oleh juru bicara aksi atau sebagai Jenderal Lapangan, Agung, pihak korban dan pendukung mengajukan 4 tuntutan utama yang menjadi fokus perhatian publik. Mendesak Kapolrestabes Makassar untuk segera mencopot jabatan Kasat Reskrim beserta mengevaluasi jajarannya yang diduga tidak mampu menuntaskan laporan tindak pidana tersebut. Korban menyampaikan bahwa sejak pelaporan dilakukan pada tahun lalu, belum ada kemajuan yang signifikan dalam proses penyelesaian kasus, sehingga menimbulkan keraguan terkait kapasitas dan komitmen pihak penyidik dalam menangani perkara ini. Peserta aksi meminta evaluasi dan pemeriksaan internal menyeluruh terhadap petugas yang menangani perkara, karena diduga terbukti adanya kelalaian atau kurangnya profesionalisme dalam menjalankan tugas. Pihak korban menegaskan bahwa proses penanganan kasus seharusnya dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan standar prosedur hukum yang berlaku, sehingga setiap langkah penyidikan dapat memberikan kepastian bagi semua pihak. Peserta aksi juga menuntut penetapan status hukum yang jelas terhadap terlapor, yaitu dengan mengangkat kasus ke tahap penyidikan resmi, dan menetapkan terduga sebagai tersangka jika ditemukan alat bukti yang cukup untuk mendukung dakwaan. Hal ini dianggap penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan aturan, dan tidak ada pihak yang mendapatkan perlakuan istimewa. Peserta aksi meminta pemberian kepastian hukum yang adil dan tanpa diskriminasi bagi pelapor maupun korban. Pihak korban menyampaikan bahwa mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan yang sama, tanpa terkecuali atau pembedaan berdasarkan latar belakang apapun. Irwan Tompo SH, sebagai kuasa hukum korban, dalam sambutannya menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong proses hukum berjalan dengan lancar, namun hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan yang memuaskan dari pihak kepolisian. Kita berharap Kapolrestabes Makassar dapat segera mengambil langkah konkret untuk menangani kasus ini, karena korban telah menunggu lama dan merasakan beban yang cukup berat akibat kerugian materi yang dialami, ujarnya. Izin Pak Lawyer, atas nama siapa? Irwan SH. Irwan SH. Maksud dan tujuannya Pak Lawyer ke Polrestabes Makassar bersama mahasiswa, apa maksudnya? Perlu saya klarifikasi bahwa bersama mahasiswa, saya tidak bersama mahasiswa. Saya kehadiran saya di Polrestabes Makassar ini mendampingi klien saya, yang dimana laporan polisi sejak tahun 2024 hingga sampai saat ini belum menemukan kejelasan. Namun demikian, perlu saya pahami di sini bahwa ada apa dengan terlapor ini. Sudah mulai dari tahap lidik hingga ke sidik tidak pernah menghadiri panggilan polisi. Kedua, ada apa juga dengan pihak kepolisian. Kami berharap sekali bahwa dengan kehadiran kami di sini dan dikawal oleh adik-adik mahasiswa bisa menjadi perhatian bagi kepolisian untuk lebih profesional lagi di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Apa ada tanggapan dari pihak Polrestabes? Kami tadi alhamdulillah diterima oleh pihak perwakilan daripada pihak Polrestabes, di mana pernyataan dari beliau bahwa sementara kasus ini akan diatensi, terus juga sementara berjalan, insya Allah memberikan jaminan untuk melakukan penjemputan atau perintah membawa paksa, dan surat perintah membawa paksa sudah ada katanya dikeluarkan. Apa hasil tadi dengan Bapak Kasat Reskrim? Mediasinya. Namun kami itu tadi tidak ditemui oleh Kasat Reskrim, hanya perwakilan saja dari salah satu perwira dari penyidik yang memberikan suatu tanggapan dan jaminan bahwa akan segera melanjutkan dan akan memanggil penyidiknya, dan didampingi juga salah satu unit propos di Polrestabes ini. Dan harapan kami itu ya hasil dari hari ini besar kemungkinan harapan semua para klien yang begitu banyak korbannya terhadap terlapor ini. Dan yang paling mengherankan saya, apa sih sebenarnya ini menjadi kendala dalam hal ini? Kemarin korban begitu banyak, alat bukti sangat jelas. Sedangkan korbannya ini bukan ratusan juta loh, sampai miliaran. Namun beberapa ini yang menjadi cenderung perhatian saya dan terus para korban
ini orang sudah terlapor banyak sekali. Nah, terus kenapa sampai hingga saat ini tidak ada tindakan dari kepolisian terkait? Kenapa harapan saya juga salah satu adalah polisi ini harus cepat untuk melakukan tindakan terhadap terlapor ini, saudara Erna ini. Kenapa? Ini akan tumbuh jatuh korban-korban berikutnya. Nah, ini perlu kita hindari itu seperti itu. Harusnya polisi di sini harus cepat melakukan tindakan terhadap bukti sudah sangat jelas. Apalagi sudah naik dari lirik sudah naik ke sini. Jadi tidak ada tindak lanjutnya untuk penangkapan atau mengambil definisi Ernawati yang pelaku. Jadi tadi itu sudah disampaikan bahwa sudah keluar surat perintah membawanya. Namun hari ini sementara dalam pencarian si terlapor ini. Setelah itu kita harus pastikan bahwa betul-betul si pelaku harus ada di sini. Ya makanya begini, saya kan kapasitas sebagai penasihat hukum hanya mendampingi klien saya, tapi dalam pelaksanaannya di lapangan itu kan sudah ranahnya kepolisian. Nah, kami hanya mengawal, hanya meminta kepastian hukum saja sebagai warga negara, dan di mana kita itu berlindung dengan asas hukum saja. Dan namun demikian kita lihat prosesnya seperti apa. Kenapa laporan dari 2004 hingga 2006 ini belum yang bersangkutan belum di. Izin Pak Lawyer sebagai tambahan barangkali untuk harapan Pak Lawyer sendiri seperti apa? Jadi harapan saya Pak, ya. Apalagi sekarang ini pemerintahan sekarang di mana Presiden kita Prabowo Subianto sudah membentuk tim reformasi Polri, dan ini menjadi suatu harapan kami sebagai masyarakat, sebagai lawyer, agar bisa kedepannya polisi lebih profesional dan berkeadilan. Nah, siap, terima kasih Pak Lawyer. Ayo, silakan. Pelaku dan korban. Saya ini perwakilan saja, jadi yang hadir di sini ada perwakilan ya, salah satu Andi Ernia, salah satu Ibu Haji Erna, Ibu Erni, terus Ibu Haji. Mungkin ada tambahan dari Ini laporan Ibu? 2002 Pak. Mungkin ada tambahan barangkali dari Ibu? Ada mungkin. Oh, iya. Jadi Baik. satu lagi bahwa ada juga korban ini klien saya tahun 2024, ini 2002. Korban atas nama siapa nih? 22. Ira. Ira. Ini lebih parah lagi tahun 2002. 2022. 2022, Oke, ya. mantap. Oke, terima kasih Pak Lawyer. Sementara itu, perwakilan dari Lembaga Pergerakan Mahasiswa menyatakan bahwa keterlibatan mereka dalam aksi ini bertujuan untuk membela keadilan dan memastikan bahwa sistem hukum dapat berjalan dengan baik bagi seluruh masyarakat. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mengawal proses keadilan, terutama ketika ada pihak yang merasa tidak mendapatkan haknya secara layak, ujar perwakilan tersebut. Hingga saat berita ini dibuat, pihak Kapolrestabes Makassar belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan yang diajukan oleh korban dan pendukungnya. Masyarakat dan pihak terkait diharapkan dapat memberikan perhatian terhadap perkembangan kasus ini, agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan. Hari ini kita terserah bahwasanya